Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video, yaitu baru-baru ini Hanif Al-Attas ngamuk-ngamuk, marah-marah dan mengkritik yaitu Kiai Imaduddin Al-Bantani tentang terkait masalah nasab. Jadi Kiai Imaduddin Al-Bantani ini meneliti nasab Habib-Habib Ba'alawi. Hanif Al-Attas ini tidak menyukai dan marah karena Kiai Imaduddin Al-Bantani ini hanya ingin bukti saja, yang dimana mereka itu kan selalu membanggakan nasabnya, yang selalu membanggakan bahwasanya saya ini keturunan Nabi. Tapi kenyataannya teman-teman ya, mereka itu kalau berceramah sangat jauh sekali yaitu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Isinya hanya meninggikan kelompoknya, isinya hanya meninggikan leluhurnya, isinya hanya khurafat, dawir dan lain-lain. Nah maka dari itu Kiai Imaduddin Al-Bantani ini curiga yaitu dengan nasab-nasab mereka itu. Masa ya keturunan Nabi kok seperti ini? Nah ini Hanif Al-Attas ini marah-marah dan merasa terzolimi dan playing victim seperti itu ya teman-teman. Coba mari kita simak videonya. Andai kata ada orang, ya, andai kata di tengah kampung ada bangkai keledai, saya sering sebutkan ini, ada bangkai keledai di tengah kampung, bau busuk. Di tengah kampung ada bangkai keledai, bawa penyakit itu bangkai, lalarnya udah kemana-mana. Itu lebih disenangin oleh orang daripada kalau ada orang mukmin yang amar ma'ruf nahi munkar. Ada orang mukmin yang ngatur, ini halal, ini haram, ini hak, ini batil. Mendingan bangke di tengah kampung bawa penyakit daripada ada orang yang nyampaikan kebenaran. Nah dia membuat seandainya seperti itu teman-teman. Tapi kenyataannya nih, kalau ada seorang yang mengaku sebagai cucu Nabi, lalu kemudian ceramahnya ini memprovokasi, ceramahnya ini mengadu domba, lalu kemudian ceramahnya ini dawir, ceramahnya ini ngibul, ceramahnya ini khurafat. Coba. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lebih baik malah ceramah seorang kiai ataupun seorang ustadz yang mengajak umat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ada orang yang mengaku keturunan Nabi tapi sangat jauh sekali ya dan tidak bisa membuktikan, tapi ceramahnya hanya dongeng-dongeng khurafat meninggikan leluhurnya. Nah, tapi kenyataannya seperti itu teman-teman ya. Dan banyak kita jumpai di video-video. Apalagi ceramah seperti Bahar bin Smith ya teman-teman. Nggak ada ilmu yang bisa diambil. Isinya hanya teriak-teriak, marah-marah, mencaci maki pemerintah, dan berkata-kata yang kotor. Makanya jangan kaget sekarang kalau ada ulama nyampein kebenaran dicaci maki, dihina-hina, difitnah. Yang korupsi siapa? Yang dimusuhin habaib. Yang rampok siapa? Yang dimusuhin habaib. Dan ngajak orang ke majelis, ngajak orang sholawatan. Kita dari kecil diajari ikut para ulama, percaya kepada para ulama, menghormati pendapat ulama, bukan malah menolak pendapat ulama. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mereka itu playing victim kepada Kiai Imaduddin Al-Bantani. Jadi seperti perkataan Hanif Al-Attas ini, yang korupsi siapa? Ini bukan masalah kasus korupsi ya, tapi ini masalah ya umat. Yaitu mereka itu kan kalau berceramah itu selalu mengagung-agungkan yaitu nasab-nasabnya, selalu meninggikan leluhurnya. Leluhurnya ini bisa terbang, leluhurnya ini bisa masuk jalan-jalan ke surga. Banyak teman-teman kalau kita temu video-video seperti itu, dan itu sangat bertentangan dengan akidah-akidah Islam. Jadi mereka itu ya dapat kisah-kisah seperti itu dari mana kalau bukan dari leluhurnya itu sendiri. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah maka dari itu ya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini ya menjelaskan kepada umat apakah para Habib-Habib Ba'alawi ini adalah keturunan Nabi. Kalau mereka ini benar-benar keturunan Nabi, tentunya mereka itu kalau berceramah tidak seperti itu. Apalagi yang sekarang-sekarang ini ya seperti Bahar bin Smith kalau berceramah seperti apa teman-teman. Nah ini ada video dari Kiai Imaduddin Al-Bantani yang beliau ini secara tegas ya mengatakan bahwasanya para Habib ini bukan cucu Nabi. Coba mari kita simak videonya. Jadi sekarang ini sebenarnya sudah kita tidak usah membicarakan tentang Ba'alawi bukan cucu Nabi apa cucu Nabi, karena ini sudah intasyara bainan nas. Bukunya Yai Nur Khatib sudah saya susun bahasa Indonesia 690 halaman. Di situ lengkap dalil-dalilnya. Saya sampai bosen Kiai Suparman suruh ngomong nasab melulu karena hampir 3 tahun. Kenapa? Sebenarnya masyarakat ini sudah pada yakin Ba'alawi ini bukan cucu Nabi.
Sudah pada yakin semua. Kok masih ada yang bela? Nah, yang bela itu tinggal nunggu kecewa sedikit. Kecewa sedikit aja motornya dipinjam kemudian dijual, baru dia yakin ini betul kamu bukan cucu Nabi. Kalau misalnya dia minjem motornya nggak dikembalin. Kemarin ada juga itu di mana itu di Madura. Khabib nyolong motor, pakai sarung lagi nyolong motornya. Naudzubillah. Kata orang-orang yang membela, Kiai, bukankah keturunan Nabi itu tidak maksum? Betul, tidak maksum. Betul. Kalau misalnya tidak maksum, berarti nggak usah ngomong-ngomong masalah akhlak, masalah kelakuan dari orang yang mengaku keturunan Nabi. Karena memang yang namanya manusia itu bisa berbuat dosa. Betul. Nah, ya. Tapi kalau keturunan kiai saja banyaknya jadi kiai, masa iya keturunan Nabi akhlaknya sama sekali tidak mencontoh Nabi, bahkan 180 derajat berbeda dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngomong jangan nyuri, nyuri. Nabi ngomong jangan mabok, mabok. Nabi ngomong jangan zina, zina. Nabi ngomong jangan memakan harta orang dengan batil, dia colong HP orang, dia colong laptop orang. Teman saya ini kiai di pondok pesantren di Tangerang. Dia kalau ada tamu, kan orang namanya kiai ada tamu itu dihormati. Yeah. Kebetulan di mejanya ini ada laptop sama HP. Ini si Khabib ini masuk. Ya, so ngomong begana begini, minta duit. Masuk ke kamar kan mau ngambil duit. Pas masuk ke kamar, balik lagi ngasih amplop, ini laptop sama HP hilang. Gini sama. Bener-bener ya. Wah, HP saya sama laptop kemana? Enggak ada, dari tadi nggak ada laptop sama HP. Wah, saya naruh di sini katanya. Nah, untung dia rumahnya pakai CCTV. Akhirnya dia masuk ke ruang CCTV, dia lihat, ya bener dia orangnya yang nyuri itu HP dengan laptop. Astagfirullah ya teman-teman. Nih ya, inilah yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi malah nyuri HP dan laptop. Kan lucu ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini sebagai contoh ya, yang bahwasanya mereka ini kan selalu mengaku sebagai cucu Nabi. Tapi kenyataannya ya, mereka ini sangat jauh sekali dengan akhlak Rasulullah SAW. Ya beda lah ya teman-teman, sangat jauh sekali, kan aneh. Jadi Kiai Imaduddin Al-Bantani ini begitu cerdasnya, itu meneliti nasabnya itu memang ya menguras seluruh tenaga teman-teman. Benarkah mereka ini cucu Nabi? Nah kenyataannya ketika dicek-cek bukan cucu Nabi, malah cucu Ubaid. Pantas saja ya teman-teman ya, kalau mereka itu berceramah itu nggak ada mirip-miripnya, yaitu akhlak Rasulullah SAW. Sangat jauh sekali. Lalu mereka saja ya berani menipu umat yaitu dengan embel-embel sebagai cucu Nabi, apalagi mengambil hak orang lain. Nah seperti itu ya teman-teman. Ini yang terjadi. Ini sebelum bab nasab ini ya. Alhamdulillah setelah bab nasab ini menyebar ke seantero Nusantara, orang-orang yang dari Balawi yang dawir-dawir begini ini sudah tidak mendapat tempat. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada intinya ya apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani ini tentang terkait masalah orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka itu dawir, ketika mereka itu meminta paksa, apalagi seperti yang contoh tadi teman-teman ya, datang ke kiai tersebut lalu kemudian minta uang, sudah diambilkan uang, ada barang seperti laptop, HP di atas meja, raib. Diambil. Ini kan jelas-jelas ya sudah ya sangat jauh sekali dengan karakter Rasulullah SAW. Masa kok seperti ini teman-teman? Bukan itu saja, bahkan ada mantan muhibbin Habib ya, itu bercerita ada seorang Habib yang datang meminta istri, maksudnya kan kiai tersebut itu memiliki pondok pesantren, jadi banyak santri ya teman-teman, santriwati. Si Habib ini meminta istri, jadi meminta santri untuk dinikahi. Nah setelah dinikahi sudah melahirkan anak lalu kemudian ditinggalkan. Ini kan konyol ya teman-teman ya.
Jadi mereka itu malah apa namanya itu ya memperburuk yaitu nama Rasulullah SAW yang dimana Rasulullah SAW itu adalah seorang utusan Allah. Jadi mereka itu kan seakan-akan memburuk-burukkan nama Rasulullah SAW, teman-teman. Karena apa? Mereka itu menisbahkan yaitu sebagai cucu Nabi. Padahal ya teman-teman, ya Allah, saya kadang-kadang tuh ya merasa aneh dengan mereka itu ya. Jadi mereka itu mengaku sebagai cucu Nabi, tapi karakternya sangat jauh sekali. Kalau ceramah nggak ada ilmu yang bisa diambil, nggak ada ilmu yang disampaikan. Jadi nol gitu teman-teman ya. Berbeda dengan ustadz ataupun kiai pribumi ya, ketika menyampaikan itu ilmu yang bisa diambil. Jadi kalau saya lihat ya, adakah ya itu penghafal Al-Quran dari golongan Habib? Mungkin ada, mungkin sedikit ya teman-teman. Tapi kebanyakan ya para kiai, para ustadz, para santri-santri. Jadi mereka itu ceramah ya isinya hanya dongeng, khurafat, lalu kemudian sholawatan sambil joget-joget. Nah seperti itu teman-teman. Jadi apa yang bisa kita ambil ilmu dari mereka? Kalau dawir itu nomor 1. Apalagi kalau meminta-minta secara paksa. Itu dengan alasan untuk cucu Nabi, untuk Nabi. Alasannya itu macam-macam lah teman-teman. Tapi kenyataannya hanya untuk memperkaya diri sendiri. Yang belum lagi membelokkan sejarah, yang belum lagi yang belum lagi memalsukan makam. Banyak sekali ya teman-teman ya. Maka dari itu ya kemunculan Kiai Imaduddin Al-Bantani ini ketika membahas nasabnya, meneliti, ini sangat luar biasa. Mereka pada marah teman-teman, nggak terima. Karena nanti ya dengan hasil mengaku sebagai cucu Nabi, banyak pengikutnya, banyak muhibinnya yang bisa dipintai uang. Apalagi ini yang dari kiai-kiai NU yang dulu ya teman-teman ya, yang waktu belum ada isu nasab ini. Banyak yang melaporkan bahwasanya mereka itu datang-datang minta kambing. Banyaklah teman-teman ya kisah-kisah yang mereka itu ya dawir, meminta secara paksa, meminta istri, diancam dengan tidak mendapat syafaat. Wah parah teman-teman ya seperti itu. Nah maka dari itu kita harus hati-hati dengan mereka itu yang mengaku sebagai cucu Nabi. Kalau ada ya yang datang ke rumah misal gitu ya mengaku sebagai cucu Nabi, sudah saya nggak percaya, bilang aja gitu ya. Nah seperti itu. Jadi panutan saya Rasulullah, dah gitu aja. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.